Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, lagi bersama saya Pak Semangat Baswada Putra. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang FHRP dan HSRP. Nah, apa sih itu FHRP dan HSRP? Langsung aja ke materi. Let's go. Nah, di sini ada apa itu FHRP? FHRP atau biasa disebut First Hop Redundancy Protocol adalah protokol jaringan yang digunakan supaya default gateway tetap tersedia meskipun salah satu router mati. Jadi, kalau router utama gagal, router cadangan langsung menggantikannya sehingga jaringan tetap bisa mengakses internet ataupun jaringan lainnya. Nah, kita lanjut. Di sini ada jenis FHRP. Nah, yang pertama itu ada HSRP atau bisa disebut Host Standby Router Protocol. Nah, ciri-cirinya itu satu, ya ini pilih Cisco. Yang kedua itu menyediakan default gateway cadangan berbasis IP virtual yang beraktif, lalu yang standby. Nah, RCV6 atau kayak IPv6 itu sama aja, bedanya dari bilangan IP-nya. Nah, dia ini support juga IPv6 nih untuk HSRP. Kita lanjut. Ini ada jenis FHRP, VRV V2. Nah, VRV V2 atau Virtual Router Redundant Protocol memiliki ciri-ciri satu, open standar. Yang kedua, sama seperti HSRP, berada di terminologi. Nah, ini master router atau aktif. Yang dia ini backup router nih, atau router cadangan. Nah, dia menggunakan IPv4. Nah, untuk VRV3 sama aja, hanya mendukung IPv6. Nah, ini multi vendor untuk VRV V2 ini. Lanjut, sini ada jenis FHRP GLBP. Nah, jenis GLBP atau bisa disebut Gateway Load Balancing Protocol, yaitu satu milik Cisco. Yang kedua, kombinasi dari load balancing atau pembagian beban traffic nih. Nah, yang ketiga ada semua router dapat aktif nih secara bersamaan, tapi beban traffic bagi dua. Nah, di sini ada HSRP, priority dan preemption. Nah, untuk priority itu untuk menentukan router yang aktif. Nah, router priority tertinggi akan terpilih milih router aktif. Nah, default dari priority yaitu 100, range dari priority yaitu 0 sampai 255. Sedangkan untuk preemption, kemampuan router untuk memproses pemilihan ulang router aktif. Nah, ini secara defaultnya, saat router menjadi router aktif, router tersebut akan tetap aktif bahkan jika ada router lain dengan prioritas router HSRP yang lebih tinggi. Nah, mungkin cukup sekian untuk materinya. Kita langsung aja ke implementasi di Cisco Packet Tracer. Nah, di sini saya sudah siapkan satu topologi yang dimana isinya ada 1, 2, 3, 4 router dan satu switch dan satu PC. Nah, kita langsung aja konfigurasi di router 0. Kita enter terlebih dahulu, lalu enable konfigurasi terminal, lalu interface get0/0 get0/0. Kita lihat dulu IP dari get0/0 ini berapa untuk memasukkan IP 192.168.1.1.1. Jangan lupa untuk subnet maxnya yaitu 255.255.255.0. Nah, di sini kita menggunakan IPv4 lagi, ini tidak menggunakan IPv6 lagi, teman-teman. Kita lupa menambahkan IP8. Kita interface get0/1, berarti menggunakan IP yang ini, itu 192.168.255.255.255.0. Nah, udah. Lalu kita masuk ke router ini, satu. Enter, enable kayak biasa, konfigurasi terminal, terus interface get0/0, masukin IP-add,
masukin IP nya berarti 92.168.1.2.255.255.0. Nah udah, terus kita masukin flash G0/1. Nah ini kita masukin IP root atau IP jalur itu 172. Kita lihat dulu 172.16.23.2 16.23.2. Oh, di sini 255 titik. Oh, IP nya lupa teman-teman, kayak biasa. Jangan lupa ini IP udah. Lalu kita pindah router lagi, kita pindah ke router 2. Kita enter enable konfigurasi terminal, lalu interface G0/0. Lalu IP add, masukin IP add, masukin nih IP nya berarti 192.168.2.255.255.255.0. Nah, terus interface G0/1 untuk ke switch. Di sini kita masukin IP yang 172 lagi. Itu berarti 172.16.23.1. Kita jangan lupa nambahin di depannya IP add ya, tidak invalid. Lalu GT nya udah. Terus kita masuk ke router atas lagi nih, melakukan IP root. Kita masuk ke sini, terus kita ketik IP root, IP root 172.16.23.0 untuk network. Terus kita masukin default gateway nya 255.255.255.0. masukin via nya berarti 192.168.1.2. Terus kita masukkan IP root lagi, IP root Nah, kita ulang teman-teman karena yang di atas itu salah. Kita ketik dulu. Harusnya kita exit terlebih dahulu nih. Biar tadi konfigurasi if atau konfigurasi terminal. Udah. Ketik IP root. Kita ulang yang tadi. Kita copy aja ya. Kita langsung IP root lagi 172.168.16 sorry 23.0 255.192.2. Nah udah, terus kita balik ke router 1 berarti yang ini kita exit dulu kayak biasa, exit. Terus di sini kita IP root
0.0 0.0 Nah, kita hitung dulu biar ke 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Nah, terus kita masukin IP-nya nih, itu 92.168.1.1. Sorry. Harusnya di atas, sorry. Kita exit dulu. Terus 0/0 S1 standby, kita tengah-tengah dulu. Nah, di sini kan ada, kita ketik standby, di sini ada pilihan nih, ada IP, ini ada enable HSLP and set the virtual IP address. Menentukan IP v6 sama, dan untuk ada priority preemption, kita pilih yang satu dulu, satu katanya nih. Nah, di sini untuk standby 1, di sini ada range dari 0 sampai 4.905. Kita masukin IP ini, IP 172.16.23.254. Udah, terus kita standby priority 1 ya, Rio Nah, di sini untuk priority value-nya yaitu dari 0 sampai 255 kayak tadi yang di PPT. Terus kita ketik aja 150 untuk value-nya. Nah, terus itu standby 1. Function langsung aja do so standby. Nah, di sini kan unknown untuk standby-nya. Nah, kita coba di sini di router 2. Kita interface dulu ya, 0/1. Terus kita masukin standby 1 192, oke, sorry 172 16.23.254.
coba cek lagi. Berarti di sini kita tambahan IP. Nah, udah. Terus kita standby lagi. Standby satu. Function. Kita do so. Nah, sini untuk standby-nya itu udah jadi lokal. Nah, beda sama yang tadi. Kan di sini untuk standby-nya tuh mana? Unknown. Sedangkan di sini nah, terus satu kan unknown. Sedangkan di router 2 itu udah ada itu standby-nya lokal. Terus kita tambahin IP di PC. Masuk ke desktop, masukin ke 92.168 72 IP 16.23.24 dan 72.16.23.24. Nah, tadi ada kesalahan soalnya saya kepencet spasi. Di sini kita ganti 255. Nah, udah, terus kita masukin di default gateway-nya. Itu 172.16.23.254. Cek terus ini ke sini sukses. Ini berarti belum ketahuan untuk kita belum daftarin untuk ke router internet Cepanatma itu router internet dan kita nggak config untuk FHRP dan HSRP nya. Nah, mungkin teman-teman cukup segitu video dari aku tentang penjelasan FHRP dan HSRP. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam melakukan konfigurasi ataupun dalam secara materi. Aku mohon maaf sebesar-besarnya. Untuk itu saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.